Nah, penonton setia Big Star Show, kita bakal membahas topik yang lebih unik dan lebih seru kali ini. Di episode kedua ini, kita bakal kedatangan tamu mahasiswa yang berasal dari Thailand. Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Kepo ya penonton. Yuk, kita panggil aja Alsama Hayayuso. Sawadee-khap, Alsama, gimana nih kabarnya? Nah, pemirsa, inilah tamu undangan kita di Big Star Show di episode kedua. Nah, kayaknya kita capek ya kalau berdiri. Mending kita duduk. Ayo. Nah, Alsama boleh nih Alsama perkenalkan diri dulu kepada penonton kita, tapi dalam bahasa Thailand ya. สวัสดีครับกระผมชื่อนายสามารถยูซุฟอยู่จังหวัดปัตตานีตอนนี้ศึกษาอยู่ที่อินโดนีเซียมหาวิทยาลัยAbu Yunus Manchester. Kayaknya kita harus belajar bahasa Thailand ya, kita nggak paham ya Lili. Nanti mana tahu menggosipin kita gitu. Kan nggak asik kan kita digosipin dalam bahasa Thailand gitu. Boleh dia sama kita lain kali kayak belajar bahasa Thailand sama Alsama? Boleh. Nah, gini nih Alsama sendiri kan sekarang lagi kuliah di Indonesia. Nah, terutama di UIN Universitas Sangkar. Boleh dikasih tahu kami apa alasan Alsama memilih kuliah di Indonesia, sedangkan di Thailand sendiri banyak universitas-universitas yang menarik dan populer. Gitu. Baik ya. Kalau alasan saya pertama yaitu karena di sana banyak universitas umum gitu. Jadi tidak ada universitas Islam negeri kayak di Indonesia. Ada tapi tidak banyak sama kayak di sini. Yang kedua, saya ingin merantau. Itu aja. Gitu. Berarti fokusnya milihnya ke yang Universitas Islam gitu. Iya, Islam. Berarti kayak Alsama tuh lebih di Universitas Islam buat memperdalam ilmu agama. Iya. Baik. Di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar sendiri, Alsama jurusannya apa? Saya kuliah di sini ngambil jurusan komunikasi penyiaran Islam. Komunikasi dan penyiaran Islam memang cocok ya. Di komunikasi dan penyiaran Islam ini ada kita belajar tentang dakwah sendiri itu nyebarin tentang pengetahuan agama juga kan. Dan nantinya sebagai mahasiswa yang aktif di bidang komunikasi, tentunya pasti juga bisa aktif di organisasi. Nah, Pak Alsama ada aktif di organisasi kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar? Kalau untuk sekarang saya belum ada masuk organisasi yang di kampus, ya. Tapi di luar kampus ada saya ikuti yaitu organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Patani di Indonesia. Oh, berarti banyak ya anggota dari organisasi itu? Ya, kalau khususnya di Padang jadi bergabung 3 delegasi, yaitu di mahasiswa yang kuliah di UIN Batu Sangkar dan UIN Bukit Tinggi, satu lagi yang kuliah di Padang. Kalau sekarang untuk anggotanya sekitar 14 orang. Sekitar 14 orang. Nah, selama berkuliah di Indonesia nih, pasti kan ada berbeda antara secara budaya, secara bahasa gitu. Gimana sih Alsama bisa Kayak menyesuaikan diri sama itu budaya sama bahasa kan Indonesia sama Thailand pasti jauh ya perbedaan budaya sama bahasa kita. Kalau masalah bahasa ya, alhamdulillah karena saya di Thailand itu tinggal di Patani.
Padani itu udah perbatasan Malaysia. Jadi di situ pun suku Melayu, jadi bahasanya agak susah. Tapi yang susah juga buat saya ya, yaitu tentang budaya. Masih banyak lagi yang saya belum tahu tentang budaya khususnya di Minang. Ya. Malaysia ya, daerah Malaysia. Ketemu itu enggak? Tidak. Enggak juga enggak. Iya. Tapi sering nonton. Oh, sering nonton. Mungkin lain kali bisa ketemu Filipina, botak gitu. Jadi karena perbedaan budaya dan bahasa, udah berapa lama nih Osama tinggal di Indonesia? Saya udah sekitar 2 tahun lah, 2 tahun. Ya. Bulan Oktober ini pas 2 tahun. Pas 2 tahun. Sudah cukup lama juga ya. Nah, dari selama mulai pertama tinggal di sini udah sampai 2 tahun juga Osama tinggal di sini, apa nih tantangan atau kesulitan yang Osama alami selama tinggal di Indonesia? Tantangannya pertama yaitu lingkungan ya. Kalau tentang lingkungan itu banyak juga harus saya perbaiki diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang baru itu. Kalau ya lingkungan. Berarti kayak faktor utama dari kesulitan dan tantangan yang Osama hadapi di sini itu emang faktor lingkungan Ya. menyesuaikan dengan lingkungan. Ya. Berarti emang agak susah ya, karena kan emang jauh banget perbedaan antara di Thailand sama di sini juga gitu kan. Apalagi tentang budaya sama bahasa, dan juga di sini juga banyak perbedaan bahasa dan logat-logat di sini. Nah, boleh nih Osama tahu nggak tentang pantun Minang yang berakit-akit ke hulu, bersenang-senang ke tepian, bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian? Bisa nggak terjemahin ke bahasa Thailand? Kita mau dengar. Sepaham saya ya, susah dari awal, akhirnya akan senang. Gitu enggak? Kalau bahasa Thailand Ini kan bahasa Melayu. terjemahin, coba kamu mau dengar dari bahasa Kita Thailand juga mau belajar. Oke, boleh. Kalau bahasa Thailandnya Kat Fan Su ตั้งแต่ตอนแรกดีกว่าน้ำละลายตั้งตอนหลัง kapan apa tadi? Kat Fan Su Kat Fansu ya ตั้งแต่ตอนแรก Tongrek ya habis itu ดีกว่าลำบาก di Kuala Lumpur. ในภายหลัง Naik payung. Agak sulit juga ya kita belajar bahasa Thailand karena kami juga nggak punya basic juga ya, jadi jadinya kayak agak patah-patah gitu. Tapi kayaknya seru ya belajar bahasa Thailand kayak gitu kan, yang biasanya kita bahasa Indonesia. Kayaknya kalau belajar bahasa Thailand nanti kalau ada kesempatan gitu kan bisa ke Thailand, bisa lah ucapin dikit-dikit gitu kan. Bagi yang pecinta tentang Thailand. Oh, seperti kan, kami cuma tahu itu ya. Iya. Oke. Nah, Osama karena apa ya, tantangan itu mungkin kayak jadi seru kali ya kalau kayak Osama yang biasanya nggak tahu bahasa Minang gitu kan. Apalagi bahasa Minang ini juga banyak kan logat-logatnya gitu. Bisa diperdalam bahasa Minang karena emang di UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar pada umumnya emang kebanyakan orang-orang Minang gitu kan. Pastinya nanti adalah yang kayak agak sulit buat bahasa Indonesia, jadi mereka bakal gunain bahasa Minang gitu. Dan Osama sendiri jika bisa berbahasa Minang, maka bakal komunikasi itu bakal berjalan dengan lancar juga. Apalagi sebagai anak komunikasi sendiri, kita memang harus di komunikasi itu kan. Nah, kalau di belajar dakwah nih, karena di komunikasi pelajaran Islam itu kan juga ada dakwah. Osama udah pernah berdakwah? Belum. Kayak ceramah-ceramah di masjid itu juga pernah 1 kali, tapi sekarang nggak mau lagi. Ada kejadian apa? Ada salah penyampaian sedikit gitu.
atau di Thailand? Di sini di Masjid Mustaqim dekat tempat saya tinggal. Oh, gitu. Apalagi pertama kali ya, pasti kayak rasa takut gitu. Iya. Tapi itu kan bisa juga jadi pelajaran. Kayak bisa lah ya, karena kita udah tahu nih gimana rasanya berdiri di depan itu emang nggak enak, emang nggak selancar-lancar itu, apalagi Osama sendiri juga belum menguasai seluruh bahasa Indonesia gitu kan. Pasti kayak komunikasi antara Osama sebagai penyampaian dakwah itu pasti agak susah diterima sama audiens sendiri, karena mungkin mereka ada yang nggak ngerti, ada yang nggak paham gitu kan. Jadi disitulah Osama bisa belajar untuk melancarkan komunikasi antara Osama yang sebagai penyampaian pesan atau dakwahnya sama audiens gitu kan. Nah, pemirsa, kita bakal kembali lagi setelah iklan berikut ini. มันเป็นทักษะทางวิชาชีพที่ต้องมีความชำนาญสูง มันต้องฝึกทุกวันเพื่อความชำนาญฝีมือจะได้ไม่ตก จนเกิดเป็นสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นที่เรียกว่า rubber reaction ยางที่ใช้ก็ต้องเป็นยางแท้เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.28 มีความยืดหยุ่นสูงการมัดที่แน่นหนาและสวยงามจะอยู่ที่9 รอบ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกแม้แต่ต่างชาติยังสนใจศึกษาอย่างจริงจัง ทำไมสอนยากสอนเย็นแท้โอ้ยเครียดเรียบร้อย Very nice. Wow, amazing. แกงที่อยู่ในถุงทำยังไงก็ไม่มีทางหกทำไมต้องทำให้มันยากด้วย ในชีวิตเปิดอะไรยากๆมามากแล้ว เปิดพอร์ตหุ้นง่ายๆ แค่บัตรประชาชนใบเดียว จะง่ายไปไหนเนี่ย ไป SCB ทุกสาขาจบ แถมเซิร์ชเปิดพอร์ตหุ้นง่าย Woi, lagi ngantuk ya? Iya nih, lagi main game. Masih begadang yang semalam. Iya nih. Ini, minum nih kopi. Golda. Yuk. Segar kan? Segar banget. Golda Coffee, get more out of life. Belilah Golda di toko terdekat Anda. Nah, bentar lagi kan mau libur semester yang sama. Usama ada rencana mau pulang ke Thailand atau di Indonesia masih? Kalau libur ada sih rencananya mau pulang sekitar bulan 7 lah. Gitu. Berarti kalau seandainya tiap libur semester itu emang pulang gitu? Nggak, pas datang kemarin belum ada pulang lagi, tapi rencananya mau pulang libur semester. Berarti semester ini rencananya mau pulang. Iya. Jadi pas libur kemarin tuh kegiatannya apa? Apakah masih tetap di kos-kosan atau gimana? Jalan-jalan. Ya, sempat kemarin di Lampung, di Medan, di Jambi. Banyak Indonesia ya. Kita aja yang udah di sini belum keliling sampai sini kan, palingan yang dekat-dekat gitu kan. Nah setelah Osama nih udah keliling-keliling, udah banyak lah ya jumpai tempat-tempat yang ada di Indonesia gitu. Nah apa sih yang Osama paling suka dari tempat-tempat yang udah pernah Osama kunjungi gitu? Ya, tempat paling suka di Jambi karena orangnya di situ hampir sama lah, mudah
mudah awak menyesuaikan diri. Nah, karena budayanya hampir sama sih dengan Patani itu. Kalau di Jambi orangnya Melayu kan. Berarti pas libur kemarin tuh berapa hari di Jambi? Sempat sekitar setengah bulan di situ. Oh, berarti udah berinteraksi sama Iya. masyarakatnya Iya. gitu ya. Ternyata banyak juga ya tempat-tempat yang udah sama kunjungi di Indonesia gitu kan. Mungkin nanti juga bisa mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, apalagi di Indonesia ini kan banyak tuh tempat wisata, tempat-tempat kota-kota yang indah gitu kan. Nah, jadi Alsama kan kuliah di Universitas Batu Sangkani di Indonesia jauh kan dari Thailand. Jadi di sini tuh programnya bayar mandiri atau ada beasiswa? Ada beasiswa. Kira-kira beasiswanya itu beasiswa apa? Beasiswanya bebas SPP aja. Ya. Jadi uang jajan dari uang makan kita itu sendiri. Jadi yang bebasnya uang SPP. Itu beasiswa luar negeri atau apa? Dari kampus itu. Dari Dari kampus. kampus. Berarti emang bagus juga ya, kayak jauh-jauh dari petani di sini juga dapat beasiswa gitu kan, walaupun kayak jajan dan makan segalanya yang kayak gitu tuh kita bayar sendiri gitu, setidaknya di SPP itu kita udah dibiayai gratis gitu kan. Nah, kira-kira nih di Patani sama di Indonesia apa sih perbedaan cara belajar atau kurikulum atau apa gitu? Kalau kurikulumnya hampir sama sih, ya. Kalau kurikulumnya, tapi metode cara belajar beda. Kalau kayak di sini banyak yang kita mendirikan, kayak ya, kalau di sana utamakan mesin. Ya. Oh, berarti dosennya yang banyak diajarin gitu. Kalau di sini kita harus mandiri, bermakalah. Yeah. Nanti setelah apa ya? Kalau kuliah sekarang udah semester 4 dan tinggal beberapa tahun lagi kan di sini. Jadi rencananya Alsama setelah tamat dari sini tuh mau menetap di Indonesia atau mau balik lagi ke kampung? Itu belum ada terpikir sih mau tetap di sini ya. Kalau kemungkinan ada kesempatan ya mungkin tetap juga. Apalagi di Indonesia juga banyak ya tempat-tempat Iya, yang iya. dikunjungi, pasti kayak Banyak. Namanya Indonesia luas kan. Namanya di Indonesia ini luas, banyak pulau-pulau yang belum awak kunjungi. Berarti kira-kira apa yang membuat sama bisa menetap di sini gitu? Alasannya? Mungkin nggak tahu juga sih. Tempat wisatanya mungkin Iya. atau orang-orangnya gitu. Mungkin orangnya mungkin orangnya kalau mau datang di sini. apa Indonesia baik-baik? Baik. Iya, ya nggak apa-apa juga ya kalau tetap di sini pun apa ya, kayak masih bisa lah kan belajar, apalagi di Indonesia memang mayoritasnya Islam gitu kan, jadi kayak bisa lah apa yang dipelajari di sini tentang agama Islam sendiri, nanti ketika Alsama balik lagi ke Patani bisa lah kan untuk menyalurkan ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang Alsama dapat di Indonesia gitu. Jadi kayak pengetahuan yang kita dapat di sini tuh emang bermanfaat gitu kan, bisa dibagi-bagi lah di sana gitu. Apalagi juga di Indonesia juga karena mayoritasnya Islam gitu kan, jadi banyaklah untuk sumber-sumber untuk belajar Islam itu juga lebih luas dan banyak gitu. Nah, ngomong-ngomongin agama nih, nah di Thailand itu kan di Itu yang non Islamnya kan di situ minoritas kan. Iya. Gimana sih pengalaman Alsama saat bisa bertoleransi sama orang-orang yang non Islam? Toleransi ya.
biasa aja. Ya, biasa. Kayak bisa ya saling menghargai. Ya, Banyak kan saling teman-teman. menghargai biasa. Sama juga kayak Indonesia, memang ada undang-undang yang saling menghargai. Kalau di sini Pancasila kan? Iya, ya, iya. Di sana juga sama. Sama. Ya, tapi namanya beda. Apa tuh? Parliamentary, namanya. Jadi ya, ya kayak ada mata kuliah yang diajar waktu SD, waktu kanak-kanak. Ada yang khususnya Ya, yang khususnya. agama gitu. Ya. Oh kayak sama kayak yang di apa ya kalau di sini khusus mata pelajaran yang khusus agamanya Ya. gitu. Yang Iya. Bisa jadi kalau di sana kan, kalau di sini kan kalau yang tentang Pancasila itu kan pendidikan kewarganegaraan. Iya. Kalau di sana apa tuh? Ya itu tadi namanya mata kuliah parliamentary. Ya. Oh, jadi itu ya. Nah, pemirsa, itulah bincang-bincang seru kita bersama Alsama hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan bosan ya untuk menyaksikan kami di Big Star Show Bincang-bincang Seru. โอเคนะครับ ตอนนี้ถึงปลายของรายการพวกเราแล้วนะครับ อย่าลืมติดตามพวกเราในเวลา 16 นาฬิกา 00 นาทีรายการชื่อคุยสนุกกับพวกเราจะไว้เจอกันใหม่นะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ